Halo semuanya, selamat datang di channel Virus. Jadi kali ini gue bakalan cerita horor lagi buat kalian. Jadi untuk kali ini cerita horornya adalah seorang supir ambulan. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Jadi pada suatu malam, si supir ini mendapat orderan bahwa untuk harus menjemput mayat. Jadi mayatnya ini habis kecelakaan ya guys katanya. Nah, supirnya pun langsung bersiap-siap ya. Kayak ngambil keranjang buat angkat mayatnya, apa-apalah bahan-bahannya. Lalu supirnya langsung ke ambulan, dan itu sekitar jam setengah satu atau jam 2 malam ya. Supirnya ini udah hampir pagi lah, pagi-pagi. Katanya anaknya kan ini kecelakaan. Kayak supir langsung jalan tuh, ngebut wiung 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 wiung. Tiba-tiba supir sudah merasa feeling gak enak, kayak merasa gak enak gitu pas lagi jalan. Akhirnya diambil lah tuh mayatnya ya kan. Anaknya udah ketemu, kayak dibersihin dulu mayatnya, lalu ditaruh ke ambulan di keranjang. Dan tiba-tiba waktu mayatnya dimasukkan ke ambulan, mayatnya itu enteng banget, kayak nggak sama sekali berat, kayak nggak ada orang gitu di keranjangnya itu, kata supirnya. Akhirnya langsung tuh supir masuk lagi ke dalam ambulan. Kayak sendiri tuh, supir berani banget jam 2 malam, gak ada siapa-siapa. Akhirnya jalan. Tiba-tiba supir tiba-tiba berhenti ngeliat belakang gitu. Kayak siapa nih, kayak ada seseorang lagi. Padahal di dalam ambulan itu cuma ada 2 orang doang. Cuma mayatnya sama si supirnya itu. Tapi pas lihat di kacanya itu, tahu gak sih kalian kayak kaca yang di itu loh, tengah-tengah, kayak di atas kalian buat ngaca, lihat belakang gitu. Ada kayak seorang perempuan lagi duduk di belakang. Supir pun bingung, kayak dilihat di kaca itu ada, tapi pas lihat belakang itu nggak ada. Lihat di kaca lagi ada, pas lihat di belakang lagi nggak ada. Supir pun mulai ketakutan, merinding, kayak duh, kenapa nih jam 2 malam cuy, kenapa harus diganggu. Supir pun langsung kayak nanya, mau apa sih kamu, maksudnya hantunya ini mau apa dari dia. Terus akhirnya hantu itu kayak ngomong, kayak ini sebenarnya anak saya mas. Oh ibu emang tadi naik ikut saya, kata supir. Iya masnya aja nggak lihat, tadi saya tidur dekat anak saya di sampingnya tiduran. Oh, supir pun berpikir positif lah, mungkin gak lihat, gak nge, karena kan tadi sibuk banget siapin bahan-bahan, pasti siapin benda-bendanya buat ambil mayatnya itu. Terus ngangkat mayat, tiba-tiba udah ada aja tuh ibu-ibu. Maksudnya tiba-tiba muncul di dalam ambulan gitu, kayak tiba-tiba ada aja. Supir pun kayak udah terbiasa lah, sekarang udah nggak merinding ya, karena dia bertujuan di sini bukan kayak untuk mengganggu. Akhirnya supir pun berjalan tuh, awalnya aman-aman aja, jalan tuh ke rumah sakit. Akhirnya mayatnya diidentifikasi, terjadi kecelakaan karena tabrak lari ya. Jadi mayatnya ini lagi naik motor malam-malam, nggak sengaja ada mobil yang lewat, terus nabrak dia gitu, terkena. Lalu terjadilah pendarahan di otaknya. Akhirnya udah dimandiin lah mayatnya, udah dibersihin, udah luka-lukanya juga dibersihin, tinggal dibawa lagi pulang ke keluarganya. Nah, supir pun langsung bawa mayatnya ini ke keluarganya, rumah keluarganya. Saat mayat dibawa ke rumah keluarganya, kayak mayatnya itu kayak keranjangnya itu kayak bergerak-gerak sendiri tiba-tiba, kayak drrrr. Tapi supir berpikir positif aja, mungkin ada getaran dari mesin atau apa gitu ya. Entah berapa lama sudah sampai itu di rumahnya keluarganya. Saat pengen antri mayatnya, diketok-ketok lama banget gak ada yang jawab.
di rumahnya si keluarganya yang punya mayat, maksudnya rumahnya anaknya itu ya yang udah meninggal tuh, rumah keluarganya diketok-ketok sama sekali nggak jawab, nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba keluar bapaknya kayak nangis, kayak ya mungkin supir berpikir kayak nangis mungkin anaknya meninggal. Ternyata ayahnya anaknya itu bilang kayak ibunya barusan aja meninggal sejak tahu anaknya meninggal dunia, karena dikabarin sama orang-orang tuh. Terus ibunya terkena serangan jantung. Jadi yang tadi malam itu supir kayak berpikir mungkin itu ibunya anaknya ini, makanya dibilang ini anak saya. Wah, ternyata ibunya sudah meninggal juga. Merinding, aduh. Ternyata ibunya ini udah meninggal juga kan jadinya. Kalian paham gak sih? Kayak udah meninggal juga. Ternyata gara-gara serangan jantung. Kaget gitu mendengar anaknya meninggal dunia. Jadi sekarang tinggal ayahnya doang sama adiknya. Oke, jadi cukup itu aja cerita dari saya. Jika kalian suka dengan cerita saya, kalian bisa like video ini. Dan kalian bisa share video ini juga. Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih, see you at the next story.